Alhamdulillahirobbilalamin, salatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Gedein dong suaranya. Kecil amat. Ya. Untung aja nggak pingsan. Harus baca dulu buku. Pak Haji, Bu Haji, Pak Andi, Ibu Evi dan adik-adik serta keluarga saya semua. Alhamdulillahirobbilalamin, hari ini kita bisa bersama-sama berkumpul dan mari kita panjatkan puji syukur kehadirat Ilahi Robbi, di mana pada hari ini kita bisa bersama-sama. Sebetulnya intinya Allah mengutus kita ini bukan untuk hari ini pengobatan saja, tetapi untuk memanjakan silaturahim, karena saya lihat pada setiap kita ketemu keluarga, alhamdulillah berkumpul Pak Haji. Dan kesempatan keluarga berkumpul itu tentunya jarang bisa kita lakukan jika tidak ada keperluan sesuatu. Dan salah satu jalannya kita bersama-sama berikhtiar kepada Allah untuk melakukan terapi Pak Haji. Jadi dalam posisi ini saya malah yang berterima kasih diundang ke sini, mendapatkan rezeki, kemudian adik-adik, Pak Haji dan semua keluarga saya mengkonsumsi Athera 27. Nah, dalam posisi ini tentunya kita berusaha dalam kondisi saling memberikan manfaat, dan semoga proses saling memberikan manfaat inilah yang membuat jadi jalan kita untuk sama-sama sehat. Sehat, Pak Haji, Bu Haji sehat, keluarga Pak Andi dan Ibu Evi juga sehat beserta anak-anaknya, serta kita semua sebagai keluarga sehat, karena pada hari ini kita sama-sama saling berbagi pahala. Ada yang masak, iga sama buntut, ada yang ke pasar pagi-pagi, kemudian ada yang memeriahkan dengan anak-anaknya, kemudian ada yang ngobatin, ada yang nangis, ada AHLD yang ngangkutin air. Konsepnya hari ini adalah kita diberikan kesempatan kepada sama Allah untuk saling berbagi pahala dan berbagi kebaikan. Nah, ini yang mungkin agak sedikit kita lupakan. Tapi jalannya lewat pengobatan, dan ladang pahalanya bukan untuk saya ataupun untuk siapapun, tapi untuk kita semua. Ladang pahala inilah yang membuat insya Allah kita menjadi lebih sehat, insya Allah. Habibi, adik-adik semua yang kemarin tes, semoga Allah melapangkan perjalanannya. Besok pas diperiksa jadi benar semua, Bi. Nah, kemudian jadi dapat sebagai tujuannya. Karena ikhtiar yang Bapak lakukan, Bi, ini ya Bi ya, ikhtiar yang Bapak lakukan lewat pengobatan, lewat doa, kemudian yang Abah lakukan lewat doa dan lain sebagainya, itu adalah ikhtiar yang membuat perjalanan kita jadi lebih mudah. Tidak ada manusia yang bisa berjalan sendiri. Semua manusia bergantung kepada keluarganya dan bergantung kepada lingkungannya. Tetapi ada orang-orang yang cenderung sombong seperti tidak memerlukan orang lain. Pada satu waktu orang tersebut akhirnya terjerembab dengan kesombongannya, karena Allah tidak menyukai orang-orang yang sombong. Makanya Allah mengajarkan untuk saling bekerja sama dan kasih mengasihi serta sayang menyayangi. Nah, ini yang juga kita sebagai anak-anak harus kita tanamkan, bahwa tidak ada kebaikan yang sempurna sebagai anak kecuali menghormati doa orang tua dan menghormati orang tuanya. Nah, saya juga sebagai orang tua juga harus menghormati anak, karena kita harus menjadikan anak-anak kita ladang pahala. Jadi kalau Pak Andi dan Bu Evi ladang pahalanya banyak 7. Makanya kalau orang tua dulu bilang begini, semakin banyak anak semakin banyak rezeki. Sebetulnya rezeki ini bisa ditafsirkan sebagai ladang pahala. Ladang pahala kita memelihara amanah Allah itu adalah ladang pahala yang menjadi bekal kita untuk dipelihara oleh anak kembali.
atau ladang pahala untuk memuliakan rezeki kita. Makanya di dalam Quran catatannya ada beberapa. Berbuat baik itu jangan ngelihat dulu kepada orang jauh. Berbuat baik itu satu kepada kedua orang tua, kedua kepada istri, ketiga kepada suami, keempat kepada anak-anak, kelima kepada keluarga terdekat, baru kepada orang lain yang membutuhkan. Jadi tahapannya ada. Di beberapa surat dijelaskan seperti itu. Ada 3 surat yang mentafsirkan seperti itu. Jadi alhamdulillah kalau saya sama Heldi suka cerita, Di belum tentu. Benar ya, Heldi tanya aja sama Heldi. Kalau kita pulang dari sini Bu, Di belum tentu kita bisa memelihara keluarga seperti yang kita saksikan setiap 2 minggu sekali, Bah. Karena ini adalah contoh yang luar biasa yang bisa ditanamkan kepada saya dan kepada anak-anak kita. Karena ini semua berbagi, tidak ada yang istimewa. Tidak istimewa, dari kesini alhamdulillah diberi kesempatan untuk makan iga dan lain-lain ya. Juga semua ini kesempatan dari Allah untuk membuka rezeki AA dan membuka rezeki semua. Nah, anak-anak, contoh ini harus dijadikan teladan, karena besok lusa belum tentu kita melihat contoh ini. Maka ini harus ditanamkan di dalam hati bahwa silaturahim antar keluarga, kerjasama antar keluarga, kebaikan antar keluarga itulah salah satu pembuka rezeki. Makanya suami dan istri jangan saling bermusuhan, pasti ketutup rezekinya. Anak sama ayah nggak boleh saling bermusuhan, karena nanti anaknya tertutup pintu rezekinya. Jadi ya Bibi, kalau semarah apapun sama ayah, Bi nggak boleh marah. Aji semarah apapun sama ibu nggak boleh marah. Kenapa? Syarat terbukanya rezeki hanya satu, ridho orang tua. Nah, ada penyesalan kita ketika satu waktu orang tua sudah tidak ada, kita belum bisa berbuat sesuatu. Walaupun rezeki kita sebanyak apapun, misalnya Bibi nih, Bi, besok lusa punya travel umroh yang jamaahnya ratusan ribu. Amin. Punya rumah di Madinah. Nah, punya rumah di Mekah. Ya, punya istri satu aja. Satu aja, Bi. Nah, tapi orang tua Bibi sudah nggak ada. Apa yang bisa kita harapkan memberikan contoh kepada anak-anak kita? Itu sudah ada satu hati, sekeping hati kita yang hilang. Karena pada saat itu kita sudah tidak bisa berbakti kepada orang tua secara fisik, Badi. Makanya selagi orang tua itu masih ada, lakukan yang super terbaik untuk orang tua dari keluarga kita. Karena hidup itu berlaku seimbang. Jika kita melakukan kebaikan kepada orang tua, merawat orang tua, maka insya Allah Allah memfasilitasi anak kita untuk merawat kita. Contohnya banyak orang-orang kaya raya. Baru kemarin ada salah seorang famili, anaknya di Amerika, dua-duanya, kemudian bapaknya pengusaha yang hebat, tapi hidupnya berdua saja dengan ibunya. Saat bapaknya meninggal, anaknya nggak datang karena tidak punya kesempatan datang. Itu sesuatu yang sangat menyedihkan. Maka kita harus berlaku seimbang. Semoga dengan kita berbuat baik kepada orang tua, kita diperkenankan oleh Allah mendapatkan anak yang soleh, yang berbuat baik kepada kita sebagai orang tua. Nah, ini contoh ketidaksombongan manusia. Rahman rahimnya Allah itu sangat bergantung kepada rahman rahimnya kita sebagai manusia. Karena kita adalah perspektif dari sifat-sifat Allah. Kalau kita mengasihi dan menyayangi orang lain, maka orang lain dikirim untuk menyayangi dan mengasihi kita. Bukan masalah uang, bukan masalah saldo bank. Ketika saldo bank kita besar tapi kita tidak dikasih anak-anak, itu perjalanan yang sangat menyedihkan. Maka jika ingin disayangi oleh anak-anak kita, sayangi orang tua dengan sebaik-baiknya. Apalagi ini Aji, semua keluarga ini dapat contoh yang baik dari bapak dan ibu. Tidak mengeluh loh, ibu ngurus 7 orang.
ya kan? Iya. Nah, Betul. 7 kan? Ya kan? Siapa? Cucu. 7 betul kan? Cucu. Ya tuh. Siapa aja? Nah, terus Iboy jangan ganteng-gantengan sama ayah, karena jelas lebih ganteng ayah. Benar Anda. Ya, jadi mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Anda. Mohon maaf kalau ini tidak Anda. bermaksud menggurui ibu bapak, adik-adik semua. Tapi ini perjalanan jadi satu waktu dulu tidak membayangkan seperti ini. Tapi dari dulu alhamdulillah sampai saat ini tidak pernah menolak sedikit pun keinginan orang tua. Cerita sama Habibi waktu di Mekah ya Bi ya, di rooftop ingat nggak? Bi, kalau Bibi ingin dilapangkan rezeki, jangan pernah menolak keinginan orang tua, baik ada ataupun tidak ada. Karena saat orang tua berkeinginan yang baik dalam tanda kutip, itu adalah perintah Allah dan jalan Allah untuk membukakan rezeki dan kebaikan untuk kita semua. Jangan bertentangan dengan orang tua, seburuk-buruknya apapun orang tua. Jangan bertentangan dengan suami, seburuk-buruknya suami. Karena orang tua adalah ridho Allah, karena suami juga pintu keriduan Allah di dunia dan akhirat. Mohon pisan, hapunten bukan menggurui. Saya hanya karena perintahnya berbagi cerita, ya saya hanya menceritakan. Semoga Allah pada malam ini memberikan kebaikan, memberikan anak-anak yang soleh, memberikan rezeki yang halal, dan yang paling penting kita dijadikan orang tua yang bisa membimbing anak-anak. Karena orang tua juga nanti dihisab berdasarkan kondisi anak-anaknya. Semoga Allah memberikan keluarga ini keluarga yang baik, rumah yang bercahaya, kemudian memberikan keriduan atas semua rezeki dan melapangkan lagi rezekinya. Semoga Abah Haji, Mah Haji selalu diridhoi dan diberikan kebahagiaan. Semoga kita diberikan kebaikan sehingga kita tidak berniat menyakiti orang tua kita. Semoga orang-orang tua kita, saudara-saudara kita yang sedang kesulitan diangkat dari kesulitannya. Dan semoga orang-orang yang telah meninggalkan kita, yang sedang berjuang di alam barzah, orang-orang yang kita sayangi, diampuni dosa-dosanya dan diberikan kebaikan. Semoga Allah mengangkat penyakit kita, penyakit orang tua kita, dan dijadikan penyakit itu sebagai penebus dosa. Karena penyakit itu adalah kebahagiaan dari Allah, di mana kita bisa mendekati Allah dengan sesempurna-sempurnanya. Terima kasih. Dan terakhir, semoga Allah memberikan kesempatan kita menikmati dan mencium harumnya Madinah dan Mekah. Karena keharuman itu insya Allah akan kita bawa di keharuman surga Firdaus. Amin ya rabbal alamin. Al-Fatihah.